Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Balik lagi sama Kang Idad di cerita Kang Idad. Kali ini Kang Idad akan menceritakan cerita sejarah pada era Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Karena dua kerajaan ini bersaudara, tapi walaupun bersaudara mengalami pasang surut ya, pasang surut hubungan, kadang-kadang bersama tapi kadang-kadang mengalami konflik, biasalah. Nah, kita pun kalau di keluarga ya, adik kakak itu pasti ada satu momen kita akan ada, kalau bahasa Sundanya mariweh ya, jadi ada waktu-waktu tertentu kita berkonflik. Nah, begitupun pada saat itu antar Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Waktu itu Kerajaan Galuh berpusat di Kawali, di Astana Gede yang sekarang menjadi situs peninggalan. Jadi kisahnya dulu antara Kerajaan Sunda dengan Galuh berkonflik besar pada saat penerus Nisi Kalawastu Kancana yang terkenal dengan Maharaja yang kedua. Nah, penerusnya ini berkonflik besar, entah mungkin karena wilayah dari kekuasaan dengan Kerajaan Sunda, maka para resi pada waktu itu turun tangan untuk mendamaikan. Tokoh-tokoh dari kedua belah kerajaan itu bermusyawarah bagaimana cara mendamaikannya, karena memang waktu itu huru-haranya cukup besar sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat dari kedua belah pihak dari kedua kerajaan tersebut. Maka dimusyawarahkan dari sini agar terjalin makin erat kekeluargaan dan tidak ada pertentangan kembali, dipersatukan dalam satu pernikahan perwakilan dari Kerajaan Galuh sendiri oleh Sri Baduga Maharaja yang terkenal dengan Prabu Siliwangi terakhir ya, yang difilmkan. Kemudian dari Kerajaan Sundanya itu dari putra Prabu Susuk Tunggal itu Putri Kendring Manik Mayang Sunda. Mereka berdua dinikahkan, kemudian pusat kerajaan baru itu pindah ke Pakuan Pajajaran. Nah, setelah mereka pindah membangun wilayah baru, nah jadi nama kerajaannya masih tetap Sunda Galuh, cuman wilayahnya yang disebut Pajajaran yang di Bogor sekarang. Di situ ada batu tulis, prasasti batu tulis yang ditulis oleh Prabu Surawisesa, putra dari Sri Baduga Maharaja. Kemudian tidak mesti karena pusat kerajaan berpindah ke Pakuan Pajajaran, maka bekas wilayah yang ada di Galuh itu mesti bubar, diteruskan. Salah satunya yang terkenal adalah Prabu Haur Kuning yang kemudian menamai kerajaannya Galuh Pangauban. Jadi ada di, kalau tidak salah Kang Iden membaca literasi, ada di Kalipucang. Di sana kemudian berkembang kembali pada era Sang Hyang Permana, mempunyai putra tiga, dibagi tiga wilayah kerajaan Galuh, ada di Kertabumi, ada di Salawe, kemudian ada di Gara Tengah. Mohon maaf, bukan di Gara Tengah, ada di Salawe, ada di Kertabumi, dan ada di Kawasen yang itu kampung Kang Idad ya, Banjarsari. Dari Kawasen diserahkan pada Prabu Permana Balaniksa yang makamnya itu ada di Bojong, ya, di wilayah Kecamatan Cijengjing. Kemudian Kertabumi ada di sebelah sana, ada di utama,
masih Kecamatan Jingjing. Kemudian juga ya yang Salawe itu Cimaraga. Sebenarnya dekat antara Bojong dengan Salawe itu dekat, wilayahnya hanya dibatasi sungai, dan itu perbatasan antara dua kecamatan, masih wilayah Kabupaten Ciamis. Berkembang kemudian pada saat itu juga tragedi terjadi antara Kesultanan Mataram yang masuk invasi militernya ke daerah Tatar Sunda. Karena satu dan lain hal, tragedi tersebut menewaskan Adipati pertama dari Galuh setelah era kerajaan, yaitu Adipati Panaikan yang bernama asli Ujang Ngoko. Nah, sampai pada akhirnya nama Galuh sedikit dihilangkan. Itu seharusnya nama Galuh masih menjadi nama kebanggaan dari Ciamis, tapi setelah era Adipati terakhir, jadi Adipati Kusumabrata yang ada di Lembur Kalong. Setelah itu nama Kabupaten Galuh atau nama Kadipaten Galuh itu diganti menjadi nama Kabupaten Ciamis, dengan bupati pertamanya adalah Sastra Winata setelah dari keturunan Prabu Haurkuning. Dari situlah sudah tamat keturunan asli dari Galuh yang memimpin Kabupaten Ciamis, dan makin berkembangnya lagi Kabupaten Ciamis menjadi daerah pemerintahan sipil yang di situ ada pemilihan bupati, dan sampai saat ini bupati yang memimpin di Ciamis adalah Bupati Herdiat. Jadi ada beberapa periode ya, karena berkonflik. Waktu itu Prabu Siliwangi dan Putri Kendring Manik Mayang Sunda dinikahkan. Mereka berdua memulai membuka wilayah baru yang ada di Bogor. Sekarang di situ tandanya ada prasasti batu tulis, ya. Dan batu pelantikan, batu penobatan raja dari Prabu Siliwangi sendiri ada di Astana Gede Kawali. Ada juga prasasti-prasastinya, Prasasti Kawali 1 sampai Prasasti Kawali yang kelima. Yang terus juga di situ ada batu saranggung, dan dipercayai di situ sebagai tempat abu jasad dari Prabu Linggabuana yang gugur di Palagaan Bubat dengan permaisurinya, kemudian Putri Diah Pitaloka. Dan dari tragedi itu satu keturunan yang masih selamat, yaitu Prabu Nisikalawastu Kancana. Dan dari situ pada awalnya juga pusat kerajaannya itu kan di Karangkamulyan. Karena tragedi itu maka ingin menenangkan diri, Prabu Nisikala memindahkan pusat kerajaan Galuh ke daerah Kawali, yang sekarang di situ ada situs Astana Gede Kawali, yang sebenarnya itu Kabuyutan tapi menjadi juga pusat kerajaan karena ingin sekaligus menenangkan diri karena trauma dengan tragedi Palagaan Bubat yang disinyalir dan dipercayai oleh sebagian masyarakat tragedi itu terjadi di daerah Majenang, wilayah dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Gitu ya, teman-teman. Dan dari situ juga ada satu ucapan dari Prabu Linggabuana yang istilahnya konon katanya menjadi satu kutukan di tempat tersebut, sampai mohon maaf para keturunan dari Majapahit akan begini. Kang Ida tidak bisa menyebutkannya secara langsung, takutnya menjadi satu perdebatan luka lama yang akan timbul kembali. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Ida sampaikan. Semoga ini semua bisa menjadikan pelajaran dan bermanfaat bagi teman-teman. Kang Ida juga memohon yang belum subscribe, mohon di subscribe channel ini yang dulunya Kang Ida 93 channel, sekarang menjadi Cerita Kang Ida. Di subscribe, kemudian like dan komen, tentunya agar Kang Ida makin semangat bikin video-video yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.